Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sinta, NIM H031853 dari kelas Pendidikan Biologi D. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang tugas mata kuliah saya, yaitu ekologi tumbuhan yang berhubungan dengan suksesi sekunder. Nah, saya di sini menganalisis sebuah jurnal dengan judul Tingkat Pertumbuhan Anakan Sangon di Lahan Bekas Terbakar pada Kebun, Penelitian dan Percobaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, pada jurnal ini membahas tentang lahan gambut yang mengalami degradasi sebagai akibat penebangan liar dan penjarahan, kebakaran hutan, dan lainnya. Harus segera direhabilitas untuk mengembalikan fungsi ekologis maupun meningkatkan produktivitas sehingga fungsi ekosistem dapat segera pulih kembali. Nah, secara alami area gambut tersebut mampu memperbaiki dirinya sendiri dengan secara suksesi alami. Kemudian hutan-hutan tropis basah yang belum ditebang atau belum terganggu umumnya benar-benar tahan terhadap kebakaran dan hanya akan terbakar setelah periode kemarau yang berkepanjangan. Sebaliknya, pada hutan yang telah dibakar mengalami degradasi yang ditumbuhi semak belukar dan jauh lebih rentan terhadap kebakaran. Nah, selanjutnya untuk mencegah degradasi lahan gambut dan untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari lahan gambut yang telah terdegradasi, maka harus dilakukan pengolahan kawasan gambut berdasarkan ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk dilakukan. Lahan gambut terdegradasi ini harus segera dihijaukan kembali untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, jika hal ini tidak dilakukan, maka kerusakan ekosistem akan terancam dengan diawalinya bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Kemudian, selain hal tersebut, jurnal ini juga membahas tentang miskin hara rawan dan kebakaran jika pada musim kering. Lahan gambut terdegradasi juga menyimpan masalah besar pada musim hujan, yaitu contohnya seperti adanya genangan yang bersifat non-periodik dalam kurun waktu 3-4 bulan. Dan hal ini dapat mempengaruhi rendahnya ketahanan pohon terhadap genangan air. Nah, faktor-faktor tersebut ini mempengaruhi rendahnya pertumbuhan dan kecepatan penghijauan di hutan gambut. Mengingat sekarang banyak sekali keterbatasan dan hambatan tersebut, maka kegiatan rehabilitas di lahan gambut sangat mahal, memerlukan waktu yang panjang dan harus melibatkan banyak belah pihak. Nah, pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan anakan sangon di area bekas kebakaran. Nah, manfaat penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumber informasi dan motivasi dalam pengembangan penanaman jenis sangon. Kemudian lahan penelitian ini dilaksanakan di Kebun Penelitian dan Percobaan atau KPP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Jalan Anggrek, Kelurahan Karengbangkarai, Kecamatan Samagau, Kota Palangkaraya dengan titik koordinat sebagai berikut. Dan penelitian ini berlangsung selama 3 bulan mulai dari Juni 2013 sampai dengan Agustus 2013. Nah, adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu seperti telesheet, alat tulis, pita ukur pita ukur, saliper atau sigmat, gunting, spidol, staples, dan kamera. Bahan-bahan. Kemudian lahan penelitian ini dilaksanakan di Kebun
Penelitian dan Percobaan atau KPP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Jalan Anggrek, Kelurahan Kareng Bangkarai, Kecamatan Samagau, Kota Palangkaraya dengan titik koordinat sebagai berikut. Dan penelitian ini berlangsung selama 3 bulan mulai dari Juni 2013 sampai dengan Agustus 2013. Nah, adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu seperti telesheet, alat tulis, pita ukur pita ukur, saliper atau sigmat, gunting, spidol, staples, dan kamera. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu anakan semai sangon yang berukuran 4 bulan dengan tinggi, diameter batang, dan jumlah daun yang diketahui pertumbuhan awalnya. Bibit berasal dari PT Hutan Amanah Lestari, plastik klip 5,5 cm, kertas dan tali rafia. Kemudian pada hasil pengamatan ditemukan selama pengamatan 3 bulan ini di lapangan dapat dilihat hasil pengamatan tinggi anakan sangon pada tabel-tabel yang dibahas pada jurnal tersebut. Pada beberapa tabel terlihat rata-rata pertambahan tinggi anakan sangon selama 3 bulan pengamatan sebesar 11,46 cm. Dan hal-hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertambahan tiap tanaman sangat signifikan, sedangkan puncak tingkat pertambahan tinggi anakan sangon yang paling baik terdapat pada pengamatan yang keempat. Kemudian ada rata-rata penambahan tinggi anakan sangon adalah sebesar 11,45 cm. Dan hal ini menunjukkan tingkat penambahan tinggi setiap tanaman sangat signifikan, baik itu puncak tingkat pertambahan tinggi anakan sangon yang paling baik terhadap pada pengamatan keempat. Kemudian rata-rata penambahan diameter anakan sangon adalah sebesar 0,88 mm, di mana setiap penambahan diameter rata-rata tanaman sangatlah kecil dan tidak sebesar pertambahan pada tingginya. Kemudian puncak penambahan diameter anakan sangon yang paling baik terdapat pada pengamatan keempat. Kemudian hasil selanjutnya rata-rata penambahan jumlah helai daun anakan sangon adalah sebesar 1,57 helai. Puncak penambahan jumlah daun terdapat pada pengamatan kedua. Dan hal ini menunjukkan tingkat penambahan jumlah helai daun tanaman sangon yang dalam keadaan baik. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari analisis jurnal saya. Semoga tugas ini dapat menyelesaikan tugas kedua suksesi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.